Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan proyek ulangan akhir semester untuk mata kuliah pembelajaran pemrograman game. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dandi Padilah dan anggota-anggota saya ada Farel Gorofantara, Pantri Pramukti, Rija Rudiansah, dan Robi Ridobilah. Nah, di sini kami ditugaskan untuk membuat game sederhana. Nah, di sini kami membuat kapsul shooter. Nah, kapsul shooter ini kita start dulu. Saya akan memberikan gambaran untuk game ini, bagaimana game ini bekerja dan cara tampilannya. Yang pertama ada start. Jika tombol startnya diklik, maka akan masuk ke obot sama kredit si pembuatnya. Nah, game kapsul ini adalah game shooter. Nah, game yang mudah dimainkan oleh setiap kalangan dan memiliki tingkat kesulitan yang tak terlalu sulit. Nah, game ini juga memiliki beberapa tingkatan kesulitan, yaitu yang pertama ada easy dan hard. Keduanya itu memiliki tingkatan yang sulit yang berbeda-beda. Nah, untuk pembuatnya, terus kemudian select difficulty. Nah, ini ada easy dan hard. Tinggal dipilih mau easy apa hard. Kita misalkan easy. Nah, ini adalah tampilan gamenya. Jadi tampilan gamenya tuh ada player yang akan menembakkan peluru, kemudian mengenai si kapsulnya. Kalau misalkan si kapsulnya keluar terlalu banyak, nanti akan game over. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat start, menu, dan about. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk start. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama kita ke UI dan kita ke 3D object, kemudian kita ke plan. Nah, di plan ini kemudian kita nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita ke scan. Nah, kemudian akan kosong. Nah, untuk kapsul shooternya ini kita ke UI lagi dan teks, maka nanti akan tampilan seperti ini. Jadi kita bisa membuat tulisan apa aja untuk judul si gamenya gitu. Kita delete. Untuk button ini sama juga di sini dan kemudian diklik di bagian UI-nya, dan di sini ada yang namanya itu button text Mesh Pro. Nah, jika kita klik, nah maka akan keluar button. Nah, si button ini yang akan nanti mengarahkan kita mau ke scan yang mana gitu. Nah, setelah itu misalkan kalian ingin merubah button ini menjadi start. Nah, untuk caranya ada di sini button, terus ke bawah text. Nah, di sini kita bisa ubah mau apa aja, mau itu start, mau buat, dan yang lainnya. Nah, setelah itu bagaimana sih caranya kita untuk bisa tombol start ini ke scan yang selanjutnya. Nah, kita langsung ke startnya, kemudian kita klik button, kemudian kita di sini add komponen, yaitu script, masukkan script yaitu start. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, untuk codingannya ditambah using Unity Engine Scan Management, dan ditambah di sini ketujuan yang mana kita mau masuk. Nah, karena kita dari start mau ke menu, maka nanti dari codingannya menu. Nah, kalau misalkan kalian ingin masukinnya ke game, langsung aja start game di sininya. Nah, contohnya seperti ini. Terus scan manager, load scan manager, maka nanti akan masuk ke halaman selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Start. Nah, maka akan ke bagian si about sama kreditnya. Nah, sebelum masuk ke itu kita harus lihat dulu di build setting. Nah, kita masukin di sini. Kalau misalkan belum ada di sini, kita masukin kita drag si gamenya ini ke sini. Kemudian nanti kalian add open scans, nanti otomatis bakal ada di sini. Dan untuk urutannya, untuk urutan start game, about sama menu ini harus berurutan gitu. Kalau misalkan nggak berurutan, nanti kalian akan error. Kayak misalkan nih contoh, kita menu simpan di atas gitu, harusnya kan masuk ke about, tapi kita paksakan biar masuk ke menu gitu. Ya, kita akan run, maka di start tuh langsung ke menu gitu. Jadi penentuannya ada di sebelah sini gitu, di build settingnya. Kalau misalkan kalian pengen langsung ke game, ya kalian tinggal ini ya, simpan game di sini.
Dan di codingannya kalian ubah di bagian ini nih, public void start menu. Nah, untuk selanjutnya sama seperti itu. Untuk membuat kayak selanjutnya kayak start, about sama ke difficulty selanjutnya. Nah, easy, hard juga sama seperti itu untuk tampilan awal start menu dan set difficulty-nya. Nah, kita mengaturnya di wheel setting ini. Dan di codingan ini semuanya memiliki codingan kayak about-nya, terus apalagi ada nah menu nih. Save dulu. Nah, ada hard di sini juga, semuanya pakai codingan biar bisa lanjut ke scan selanjutnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin detailnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panti Pramukti dengan NIM 2030511064. Di sini saya akan melanjutkan UAS pemrograman game tentang pembuatan game. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan tampilan ruangan ini. Nah, di sini kita membuat ruangannya menggunakan aset yang telah kita buat sendiri. Di sini kita yang pertama untuk dari playernya sendiri kita membuatnya dari 3D object kapsul, lalu kita mengubah tagnya menjadi player. Nah, lalu di sini ada sebuah enemy yang dimana nanti kita akan menembaknya. Di sini enemy kita membuatnya sama dari kapsul. Lalu untuk dari lantainya kita membuatnya dari 3D object plan. Nah, untuk lantai untuk dinding dan atapnya sama kita menggunakan dari 3D object kapsul. Untuk pilar dan tangga di sini kita membuatnya dari 3D object cube. Nah, dengan semua koordinatnya disesuaikan dengan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya untuk warnanya di sini kita menggunakan prefabs dan materialnya dibuat sendiri. Untuk baletnya peluru di sini kita menggunakannya warna merah, dan di sini ada senjata dan warnanya di sini menggunakan warna metalik alpha. Mungkin untuk pembahasan player selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farel Gulvantara akan melanjutkan step yang telah dilanjutkan oleh rekan saya tadi ya. Nah, di sini kita ke bagian playernya. Nah, di bagian player ini kita bisa mengatur posisinya di ini ya, posisi. Nah, lalu di karakter controller kita memasukkan limit dan lainnya sebagainya. Nah, di sini juga kita memasukkan 3 codingan ya, player motor, input manager, player loop, dan player UI. Nah, sebelum itu kita bisa dilihat input untuk menggerakkan si karakter kapsul ini ya. Kita ke player input, kita buka folder asset, folder input, dan kita buka player input. Nah, di sini kita perbesar. Nah, di sini untuk di sini kita membuat 3 action ya, yaitu movement atau pergerakan, jump, loncat, dan look. Nah, di sini di movement ini kita ganti action type menjadi value, control type vector 2. Nah, lalu kita klik tanda panah ini atau add binding. Nah, di sini kita
lakukan untuk membuat si karakternya bisa maju mundur dan ke kiri kanan. Di sini kita ganti namanya menjadi WASD. Lalu kita tambahkan up yang W. Nah, itu untuk ke depan, S untuk ke belakang, A untuk ke kiri, dan D itu untuk ke kanan. Nah, selain keyboard, kita di sini juga bisa memakai stick ya, stick yang kiri, left stick. Masih sama seperti yang di atas fungsinya. Nah, lalu kita tambahkan action. Di action jam kita menambahkan binding space. Itu untuk loncat. Sama. Nah, lanjut ke looknya untuk si kamera yang lihat kanan kirinya. Nah, di sini kita menggunakan delta mouse ya. Nah, bisa kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita di bagian scriptnya itu kita ke input manager, kita cek dulu ya. Nah, di codingan ini kita memasukkan player input, yaitu input si playernya, on foot, motor, get komponen, look, dan on foot jump perform. Nah, di sini kita menggunakan private void let update, private void on enable, dan di sini menggunakan private void on disable. Nah, lanjut ke kita cek lagi codingan si player motor. Nah, di sini di player motor.js kita menggunakan public float speed untuk mengatur speednya, public float gravity untuk mengatur si gravitasi di tempat sekitarnya. Nah, dan public float jump height itu untuk si loncatnya. Lanjut kita ke player look ya, kita cek. Nah, di sini menggunakan public kamera cam. Nah, itu untuk si gerak si kanan kirinya untuk si kameranya. Nah, private float rotation, public float sensitivitas X dan sensitivitas Y. Oke, lanjut ke player UI. Nah, seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Redabilah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana caranya si pistol ini bisa mengeluarkan peluru. Yang pertama adalah kita membuat dulu sebuah peluru bullet dengan cara menambahkan 3D object, kemudian spear, kemudian nanti kita atur ukuran daripada spear itu agar tidak lebih dari ukuran moncong ini. Namun di sini saya sudah membuatnya sebenarnya, cuman dihapus karena bisa dimasukkan ke prefab. Dan ketika misalkan sudah ada di sini, jangan lupa untuk menambahkan rigid body kepada si peluru itu, dan untuk warnanya kalian bisa menambahkan di material, kemudian create,
Dan material mana ya? Material, nah kemudian dikasih nama, dan untuk warnanya bisa diatur. Nanti bisa di drag and drop ke si bullet yang tadi biar warnanya ada gitu, ada warnanya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu adalah membuat file prefabs, kemudian masukkan si bullet tadi ke sini. Jadi untuk yang tadi juga bisa dihapus asalkan di prefab ada gitu. Kemudian setelah kita ada di sini, kita membuat sebuah script yang namanya adalah shooting script. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk apa aja. Yang pertama adalah transform di sini. Sebenarnya untuk yang ini mah emang udah gitu, udah ada. Dan untuk yang digunakan dalam pembuatan si peluru yang pistol ini adalah untuk awalnya ini public class-nya hanya sampai sini aja, yang basicnya aja. Untuk public transform ini adalah untuk game objeknya, dan untuk game object di sini adalah yang mana akan menjadi game object yang terus nantinya itu akan memunculkan si peluru dan pistol, yang dari pistol itu pelurunya tuh oleh pistol. Dan untuk yang float di sini adalah si float speed, adalah kecepatan daripada si peluru dikeluarkan. Dan selanjutnya adalah ke sini. Kondisinya itu adalah jika input tombol bawah akan mengeluarkan fire. Fire di sini adalah klik kiri ataupun kontrol kiri. Nanti kalau misalkan inputnya udah masuk, nanti akan mengeluarkan ini, kemudian menembak lah. Dan untuk yang di sini void shoot-nya itu adalah lebih ke memberitahu pemain apa yang harus dilakukan gitu setelah mengklik si objek permainan. Dan untuk add forces-nya adalah menambahkan gaya ke badan rigid body forward to ke depan dikali speed, force mode, impulse, dorongan. Dan kemudian setelah kita save, kita kembali ke gun. Kemudian untuk yang tadi yang shooting script kita tambahkan di inspektor di sini. Dan untuk yang bullet tadi kita masukkan juga ke bullet di sini. Dan untuk speednya bisa diatur ya, makin tinggi nilainya makin cepat. Kita coba untuk yang 20 aja. Kita coba untuk 20. Dan kecepatan pelurunya itu pasti akan lebih lambat. Dan kalau misalkan kita coba 50, akan seperti apa? Pasti akan lebih cepat daripada yang sebelumnya. Lebih cepat ya. Lebih cepat, kecepatan daripada peluru yang melesatnya itu lebih cepat. Tapi sebelumnya masih belum selesai untuk itu. Selanjutnya adalah menambahkan crate empty. Kita membuat sebuah crate empty, tapi harus ada di dalam gun, yang mana game object yang tadi yang crate empty itu akan nge-respawn si peluru letaknya di mana. Jadi kita misalkan dipajukan ke sini, nanti spawn si pelurunya itu akan di sebelah sini. Kalau misalkan itu lebih dalam, maka lebih dalam. Begitu untuk yang itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rodiansyah dengan NIM 20305111057. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan UAS pemrograman game yang sudah teman saya jelaskan tadi. Di sini kita kembali ke scene menu ya, scene menu di sini. Nah, kita play dulu terlebih dahulu sini. Nah, di sini ada dua difficulty ya. Yang pertama itu easy dan yang kedua itu hard. Nah, difficulty ini mungkin tidak belum sempurna gitu. Jadi kalau kita klik easy itu seharusnya ya, kalau kita klik easy, nah ini itu akan masuk ke gamenya dan
si waktu spawnnya si game ini, waktu spawnnya si objek itu akan eh, lebih lambat daripada yang difficulty yang hard. Tetapi karena gamenya belum sempurna, jadi kita harus mengganti difficulty-nya secara manual ya, tidak otomatis seperti seharusnya. Mungkin kalau itu sebuah kelemahan dari game yang kita buat ini. Nah, kita masuk ke game. Nah, kalau difficulty-nya yang easy itu seharusnya itu kita, nah ini dia, seharusnya kita ngespawnnya ya seperti ini, lambat seperti ini. Nah, dan kalau yang difficulty-nya itu hard, kita itu sudah mengkonsepkan gamenya itu adalah difficulty-nya itu adalah lebih cepat daripada yang easy, si spawn si kapsul ininya. Jadi kita itu harus mengganti di prefabs kapsul. Nah, ini dia. Ininya kita harus ganti. Kita tambahkan saja ke yang lain ya, biar difficulty-nya lebih banyak. Spawnnya lebih banyak. Aduh, salah. Nah. Ini dia. Kita paste di sini. Ini juga kita paste. Ini udah. Nah, kalau yang hard itu harusnya ini gini ya. Jadi si spawnnya itu lebih banyak dan lebih cepat. Tetapi tombolnya karena tombolnya belum bisa diklik, jadi kita harus mengganti si difficulty-nya di spawnnya itu langsung di sininya. Harusnya kan kalau kalau difficulty-nya kita pencet ya, difficulty-nya berbeda, langsung jadi otomatis difficulty-nya berbeda. Karena kita belum sempurna gamenya, jadi kita harus mengganti difficulty-nya di sini, masih di inspektornya. Terus di sini juga seharusnya kan harusnya ada skor ya. Skor kita itu masih belum bisa dimunculkan ya skornya. Skornya belum ada. Nah, skornya itu belum ada, jadinya ya, tapi tulisannya udah ada sih. Tulisannya udah ada tapi skornya belum muncul. Itu beberapa karena game kita ini masih belum sempurna. Terus apa lagi ya? Mungkin itu saja. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Atas kurangnya mohon maaf. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.